terjadi ikhtilaf para ulama. Sebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ya. Sebutkan di situ ittafaqal fuqaha ala takfiri man i'taqada ibahat as-sihr. Seluruh ulama sepakat bahwa orang yang meyakini boleh belajar ilmu sihir ini orang kafir murtad dari agama Islam. Seluruh ulama sepakat bahwa orang yang mengatakan halal belajar ilmu sihir, maka orang ini apa? Kafir murtad dari agama Islam. Waqtalafu fi takfiri man ta'allamahu aw amilahu. Namun ternyata para ulama berbeda pendapat. Kalau ada orang yang belajar sihir atau melakukan sihir, apakah pelakunya kafir atau tidak? Fadhahabal jumhur, mayoritas ulama, dan ini mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mengatakan annahu la yakfur bi mujarrad ta'allumi sihr wa amalihi ma lam yakun fihi i'tiqadun aw amalun ma huwa mukaffar. Bahwa orang yang sebatas belajar sihir tapi dia meyakini bahwa sihir itu haram, kata mereka tidak sampai kepada derajat kafir. Ya. Sementara Imam Malik mengatakan kafir. Namun Imam Syafi'i memberikan perincian. Di mana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, berkata, "Idza ta'allama as-sihra qulna lahu." Kalau ada orang yang belajar sihir, maka kita katakan kepada dia, "Sif lana sihra." Coba sifatkan sihir kamu itu. Fa in wasafa ma yujibul kufr mithla ma taqadahu ahlu babin min at-taqarrub ila kawakib as-sab'ah. Kalau ternyata sudah dia mensifatinya, nih sihir saya begini, ternyata sihir tersebut memang kufur, seperti sihirnya orang-orang Babilonia dengan cara takarub kepada planet-planet dan bintang-bintang yang 7, maka yang seperti ini kafir murtad dari agama Islam. Ya. Fa in kana la yujibul kufur, tapi kalau ternyata di dalam sihirnya tidak ada nilai apa? Kekafiran, tidak ada nilai takarub kepada jin. Tahu kan takarub? Takarub itu terkadang dengan cara apa, Pak? Nyembelih apa? Ayam putih, ayam hitam. Kadang kan yang namanya jin itu minta apa sih, Pak? Tumbal, atau kita diminta untuk berkurban. Berkorban dengan apa aja, walaupun dengan telur. Sementara seperti ini takarub kepada selain Allah, dan itu termasuk syirik besar, bukan syirik kecil. Maka kalau di situ terdapat padanya takarub kepada para jin, para setan dan yang lainnya, kata Imam Syafi'i, ini orang musyrik kafir. Ya. Tapi kalau tidak ada di situ mengandung takarub kepada apa? Selain Allah Subhanahu wa taala, dilihat lagi. Kalau dia meyakini itu mubah dan halal, maka ini kafir murtad dari agama Islam. Tapi kalau dia mengatakan oh ini enggak boleh, haram, tapi dia ngikutin hawa nafsu, maka dia pelaku dosa besar. Ya. Nah, ini fakta Islam. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti. Ya, perincian yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i ini, wallahu a'lam, ini yang rajih. Ya. Namun, kalau ada orang yang belajar sihir di dalam Islam, hukumnya apa nih? Dibunuh apa enggak? Berkata Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Hubairah, Al-Wazir Ibnu Hubairah, "Wa hal yuqtal bi mujarrad fi'lihi aw istimalihi?" Apakah orang yang melakukan sihir dibunuh karena dia melakukan sihir atau tidak? Faqala Malik wa Ahmad, berkata Imam Malik dan Ahmad, ya, dibunuh. Wa qala Syafi'i wa Abu Hanifah, la. Kata Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, tidak dibunuh. Ya, kecuali kalau dia membunuh orang dengan sihirnya tersebut. Kalau dia membunuh orang dengan sihirnya dengan cara apa? Teluh, santet dan yang lainnya,
maka pada waktu itu dia harus dibunuh juga. Namun apakah dibunuhnya karena melaksanakan hukuman had atau sebagai qisas? Ikhtilaf para ulama. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Yang jelas saudaraku, dalam Islam sihir itu bukan dosa biasa, dosa besar. Nabi SAW ketika menyebutkan 7 dosa yang membinasakan, diantaranya apa? Sihir. Nabi bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhi oleh kamu 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya apa? Sihir.